Kalau kita naruh uang di Bank Yama gitu ya, Bank Yamanya bangkrut kemudian mendapatkan bantuan likuidasi atau bantuan dari pemerintah sampai ratusan miliar rupiah, mestinya kan bank itulah yang tanggung jawab kepada orang-orang yang menaruh uang di bank dia gitu kan. Tapi entah gimana ceritanya si CMNP nagih utangnya ke pemerintah, bukan nagih utang, nagih uang depositonya kepada pemerintah yang kemudian hari ini diklaim sebagai utang. Entah ini kita sadar atau enggak, di tahun 2016 lalu kalau nggak salah gitu ya, ada berita bahwa Yusuf Hamka itu memberikan penghargaan kepada Habib Rizik. Selamat malam semuanya. Hari ini hampir semua media itu memberitakan terkait Yusuf Hamka karena Yusuf Hamka ini sedang menagih utang kepada pemerintah yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Dan terus terang bagi saya pribadi ketika saya membaca berita-berita ini kayak ada yang janggal, kayak ada yang aneh gitu ya. Dan entah kebetulan atau enggak, terkait Yusuf Hamka ini selama beberapa tahun terakhir saya cukup mengikuti gitu. Karena Yusuf Hamka ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang konten-kontennya di sosial media itu banyak sekali gitu. Muncul di banyak platform dan di banyak podcast bersama artis-artis. Muncul di Instagram, Facebook, TikTok, banyak sekali potongan videonya yang mayoritasnya berupa cerita-cerita dia di masa lalu dan kalimat-kalimat motivasi. Dan terus terang bagi saya pribadi, ada beberapa pernyataan-pernyataan Yusuf Hamka yang sebenarnya itu nggak relevan dengan kondisi kita hari ini. Karena berkali-kali Yusuf Hamka menceritakan terkait cerita dia di masa lalu, bahwa dulu dia itu sempat jualan es mambo katanya. Jadi kalau sekarang dia menjadi orang kaya, konglomerat hari ini, dulu dia berangkat dari penjual es mambo. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin tujuannya baik untuk memotivasi orang agar semuanya bisa sukses dan bisa menjadi orang kaya. Tapi sebenarnya ini nggak relevan dan nggak sesuai. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Yusuf Hamka itu jualan es mambo tahun 80-an. Yang waktu itu es mambo menjadi jajanan mewah gitu. Nggak seperti sekarang. Jadi kalau Yusuf Hamka bercerita soal dia dulu sempat jualan es mambo gitu ya. Kemudian kita berimajinasi hari ini tahun 2023 kalau kita ngelihat orang jualan es mambo sama seperti Yusuf Hamka dulu gitu ya. Seolah-olah orang yang jualan es mambo bisa sesukses Yusuf Hamka hari ini, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena zamannya berbeda, konteksnya berbeda, garis startnya beda. Dulu Yusuf Hamka jualan es mambo itu hanya untuk menambahkan uang jajan bagi dia sendiri. Bukan untuk jualan dan menghidupi keluarganya. Nah dulu orang yang bisa beli es mambo itu orang yang kaya pasti. Atau orang yang punya uang gitu. Karena saya kelahiran April tahun 90 gitu ya. Saya masuk SD sekitar 95-96. Nah saya ketika sudah masuk SD, untuk beli es mambo atau jajan-jajanan itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa setiap hari dan nggak bisa seenaknya. Nah Yusuf Hamka di tahun 80-an dia sudah bisa jualan es mambo untuk mendapatkan tambahan uang jajan. Jadi bisa kebayang berapa uang jajan yang dimiliki oleh Yusuf Hamka. Nah kalau kita berimajinasi bahwa hari ini orang yang jualan es mambo bisa sesukses Yusuf Hamka yang bisa bikin jalan tol dan sebagainya, itu mustahil bisa kita samakan gitu. Karena garis startnya berbeda. Yusuf Hamka itu berangkat dari keluarga yang mapan gitu. Ya minimal nggak miskin karena bapaknya dosen, ibunya guru. Di tahun 80-an, dua profesi ini adalah sebuah profesi yang sangat mulia, yang sangat bagus sekali dan sangat stabil waktu itu gitu ya. Ya nggak bisa dibandingkan dengan kita hari ini gitu. Nah, selain itu Yusuf Hamka juga pernah cerita bahwa anak-anak muda itu nggak perlulah beli mobil dulu, belilah rumah dulu gitu ya. Motivasi-motivasi seperti ini bagi saya mungkin hanya sesuai bagi sebagian orang. Tapi kepada banyak orang itu jadi nggak relevan. Kenapa? Bagi orang-orang yang tinggal di Jakarta gitu ya, mungkin yang lebih penting itu mobil dibandingkan rumah gitu. Karena rumah masih bisa ngontrak mereka. Jadi ketika Yusuf Hamka bercerita menasihati, sekarang itu kan udah ada taksi di mana-mana, ojek, Grab, naiklah katanya. Nggak usah beli mobil dulu. Pertanyaannya Yusuf Hamka ini pernah nggak dia nge-Grab? Pernah nggak dia ngojek? Dalam pengalaman saya, ketika saya berada di Jakarta gitu ya, rata-rata durasi kita menunggu ojek online, entah itu ojek, Grab, atau taksi gitu ya, itu sekitar 20-30 menit. Nah, bagi orang pekerja,
Kalau setiap hari dia harus menggantungkan dengan ojek, taksi, dan sebagainya untuk kebutuhan mobilitas dia, untuk dia bekerja, itu menjadi sangat-sangat gak hemat waktu gitu. Gak punya kepastian waktu. Jadi nasihat-nasihat Yusuf Hamka gitu ya, mungkin bagi sebagian orang menjadi gak relevan dan janggal sekali kalau kemudian dia menyalah-nyalahkan orang yang hari ini lebih mementingkan beli mobil dibandingkan beli rumah. Karena bagi sebagian orang yang ada di Jakarta, memang lebih penting punya mobil dibandingkan punya rumah. Karena rumah masih bisa ngontrak gitu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Dari sekian banyak pernyataan-pernyataan Yusuf Hamka dan motivasi-motivasinya itu, sebagian besar itu menarik untuk kita saksikan, untuk kita cermati gitu. Karena ya jarang-jarang orang kaya mau cerita seterbuka itu. Dan memang cerita-cerita motivasi dari yang disampaikan oleh Yusuf Hamka itu bagus-bagus gitu. Tapi sebagian yang nggak relevan itu bisa menjadi kesalahan fatal bagi orang-orang yang ingin mengikuti jejak Yusuf Hamka. Karena kita gitu ya, orang yang belum kaya hari ini, rasanya kan kita pengen ngikutin jejak, langkah, atau semua nasihat-nasihat orang kaya. Termasuk salah satunya Yusuf Hamka. Tapi kalau nasihatnya ini nggak relevan, dan kemudian kita paksakan kita ikutin, ini bisa kita salah-salah jalan. Ya, jadi cerita-cerita Yusuf Hamka yang dulu katanya pernah diusir dari restoran gitu ya, yang membranding dirinya sebagai anak kampung yang membangun jalan tol, yang punya uang triliunan dan sebagainya. Itu adalah narasi-narasi yang menurut saya terlalu berlebihan gitu. Karena ya apa ya? Kalau dia cerita bahwa dia bikin jalan tol dengan uang rezeki anak kampung katanya, itu sebenarnya nggak kampung-kampung banget gitu. Karena dalam logika kita tutup mata sekalipun, kita udah tahu bahwa orang yang bisa bikin jalan tol itu pasti mendapatkan bantuan kredit dari bank. Bukan bantuan, mendapatkan kredit dari bank atau pinjaman dari bank. Pasti itu gitu ya. Termasuk Yusuf Hamka juga pasti gitu. Jadi kalau kemudian dia membangun narasi kalau dia punya uang gitu ya, dia punya rezeki anak kampung dan sebagainya. Itu terlalu berlebih-lebihan lah. Nah, ya tapi ya udahlah, sebagai sebuah branding, sebuah cerita yang menarik di hadapan para artis dan banyak tokoh-tokoh publik gitu ya. Itu menarik untuk kita saksikan, anggap aja itu sebagai bumbu-bumbunya. Tapi tahun 2023, pernyataan-pernyataan Yusuf Hamka ini semakin keras, semakin aneh rasanya gitu ya. Karena di bulan Januari 2023, dia sempat bilang bahwa pemerintah itu bohong kalau semua jalan tol itu dibangun dengan uang pemerintah. Bohong katanya. Karena saya bangun jalan tol ini pakai uang saya sendiri. Pakai rezeki anak kampung. Ya, saya ngerti gitu ya. Yusuf Hamka itu punya jalan tol banyak gitu ya. Memang dia yang terbanyak lah untuk orang per orang atau swasta. Tapi dari sekian banyak jalan tol yang ada di Indonesia, mayoritasnya itu kan dikuasai sama Jasa Marga, perusahaan milik BUMN. Jadi kalau pemerintah mengklaim bahwa pemerintah membangun jalan tol yang kemudian dilakukan oleh pihak Jasa Marga, koordinasi, kolaborasi dengan perbankan dan investor asing dan sebagainya, wajar kalau kemudian itu diklaim sebagai bagian dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Wajar gitu. Jadi kalau Yusuf Hamka bilang pemerintah bohong, saya terus terang agak nggak terima gitu. Ini ada apa sebenarnya gitu. Karena dia bangun jalan tol pun, itu kan ada kredit dari bank. Yang banknya adalah milik BUMN. Yang BUMN itu milik pemerintah juga. Jadi ya aneh lah, katakanlah itu benar gitu ya. Katakanlah pemerintah itu berbohong di beberapa tempat karena nggak semua jalan tol ternyata punya pemerintah. Katakanlah ada kebohongan itu, tapi untuk disampaikan oleh seorang Yusuf Hamka gitu ya, seorang orang kaya raya di Indonesia yang punya banyak jalan tol, itu menjadi aneh dan nggak bijaksana sekali. Padahal setahu saya semua orang kaya itu bijaksana semestinya gitu ya. Jadi dari sini saya melihat ada kejanggalan gitu ya. Tapi saya lagi-lagi menahan diri untuk nggak komentari, nggak pernah saya bikin videonya. Sampai kemudian hari ini muncul isu-isu terkait tagihan utang gitu oleh Yusuf Hamka kepada Kementerian Keuangan. Awalnya saya pikir biarlah mereka berbalas-balasan gitu ya, biarlah Kementerian Keuangan menjelaskan karena mereka pasti punya penjelasannya itu. Nggak mungkin soal urusan ratusan miliar ini mereka nggak punya alasan kenapa mereka nggak membayarnya sampai hari ini. Pasti mereka punya alasan yang sangat kuat gitu. Jadi ya udahlah biarin aja. Tapi hari ini saya terus terang kecewa dan apa ya? Sebagai orang yang pernah mengidolakan atau kagum dengan sosok Yusuf Hamka, saya kecewa ketika hari ini saya membaca berita bahwa Yusuf Hamka berencana untuk melaporkan 2 staf Kementerian Keuangan ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik.
Ini aneh dan janggal sekali karena isu ini dia yang mulai gitu ya. Dan ketika dua staf Kementerian Keuangan coba memberikan jawaban kepada publik, ya karena ini kan sudah berita ada di mana-mana, sudah ada di media. Ketika dua staf Kementerian Keuangan coba memberikan penjelasan kepada publik, ini kok malah dilaporin gitu. Ini ada apa? Kenapa nggak dibalas lagi? Kenapa nggak dijelaskan lagi gitu? Kenapa kemudian tiba-tiba mau melaporkan atas dasar pencemaran nama baik gitu? Ada apa ini gitu? Dan jadi sehari ini saya merasa bahwa saya nggak bisa diem lagi hari ini gitu ya. Ya kalau saya selama beberapa kali melawan ketua partai, membahas politisi gitu ya. Ya mungkin perlu juga saya sekali-kali melawan konglomerat seperti Jusuf Hamka ini gitu. Ya mana tahu gitu ya, mana tahu ada uangnya. Ya karena kalau bahas politisi kan nggak ada uangnya gitu ya. Ya karena dalam sudut pandang saya pribadi gitu ya, saya nggak tahu lah Jusuf Hamka setelah ini mau tersinggung atau enggak, saya juga nggak terlalu ngerti gitu ya bagaimana perasaan Jusuf Hamka. Tapi ketika ini sudah menjadi bahasan publik, mestinya dia nggak bisa tipis telinga, dia harusnya denger tuh. Kalau ada orang jawab, dia harus jawab lagi, karena dia yang memulai isu ini gitu. Karena ribut-ribut ini kan dia yang mulai, kenapa dia yang tersinggung hari ini? Kenapa dia jadi mau mempolisikan orang atau staf Kementerian Keuangan? Ya tapi ya oke lah, terserah bagi Jusuf Hamka kalau mau laporin ya silahkan. Yang namanya orang punya uang, orang konglomerat bebas gitu kan, orang kaya bebas gitu. Jadi dalam sudut pandang saya pribadi gitu ya, saya melihat ini ada sebuah kesalahan pernyataan di media, entah itu keawaman para wartawan atau pernyataan Jusuf Hamka yang susah untuk kita terima atau kita cerna gitu. Karena berita-berita di media hari ini itu kan menggambarkan seolah-olah pemerintah punya utang kepada Jusuf Hamka. Padahal sebenarnya gitu ya, yang dimaksud utang itu adalah uang deposito. Jadi Jusuf Hamka ini dulu gitu ya, bukan Jusuf Hamka sebenarnya, tapi perusahaan CMNP. Perusahaan CMNP ini sekarang punya Jusuf Hamka. Dulunya ini perusahaan milik Mbak Tutut atau anak dari Soeharto atau keluarga Cendana. Nah, CMNP ini dulu uang yang dianggap pemerintah punya utang kepada Jusuf Hamka ini, itu silsilahnya gitu ya. Itu adalah uang perusahaan CMNP yang dulu didirikan oleh Mbak Tutut. Nah, uang CMNP, uang deposito CMNP ini itu diletakkan di Bank Yama, Bank Yakin Makmur. Nah, Bank Yama ini itu adalah bank yang juga milik Mbak Tutut. Nah, tapi pada tahun 98 ketika terjadi krisis moneter, ketika ada banyak bank yang gagal bayar gitu ya, ada yang bangkrut dan sebagainya, itu kan ada bantuan BLBI namanya dari pemerintah. Nah, Bank Yama ini salah satu bank yang mendapatkan BLBI atau bantuan dari pemerintah yang jumlahnya mencapai 775 miliar rupiah. Jadi ini memang apa ya, kalau nggak bisa dianggap korupsi ini KKN minimal gitu, karena lucu sekali. BLBI itu kan disetujui oleh Soeharto jelang lengsernya tahun 98 untuk kemudian memberikan bantuan kepada bank perusahaan-perusahaan milik anaknya sendiri. Mbak Tutut. Jadi ya cerita-cerita aneh sebenarnya ini gitu ya. Nah, perusahaan CMNP ini gitu ya, itu kan deposito di Bank Yama gitu. Nah, Bank Yama sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 775 miliar rupiah. Semestinya yang punya tanggung jawab untuk membayar kepada CMNP ini atau perusahaan CMNP ini itu adalah Bank Yama, tapi Bank Yama entah gimana ceritanya seperti tidak membayarkan uang itu. Makanya kemudian sampai sekarang jadi kasus gitu. Nah, CMNP itu kemudian yang sekarang dimiliki oleh Jusuf Hamka katanya gitu ya, itu kemudian mengajukan klaim kepada pemerintah, menagihnya kepada pemerintah bukan kepada Bank Yama sebagai bank yang tempat dia menyimpan uang waktu itu. Dia nagih kepada pemerintah. Nah, entah gimana ceritanya juga pada tahun 2010 ini kemudian memenangkan CMNP. Pengadilan di MA itu sudah memutuskan bahwa pemerintah harus membayar uang kepada CMNP. Sampai kemudian tahun 2015 itu sudah ingkrah dan menyatakan bahwa pemerintah harus bayar uang kepada CMNP gitu. Nah, ya soal hukum-hukum ini apa ya? Itu ada banyak panjang lah ceritanya. Tapi pada intinya kan dalam logika kita, dalam logika sederhana masyarakat awam seperti saya, kalau kita naruh uang di Bank Yama gitu ya, Bank Yamanya bangkrut kemudian mendapatkan bantuan likuidasi atau bantuan dari pemerintah sampai ratusan miliar rupiah, mestinya kan bank itulah yang tanggung jawab kepada orang-orang yang menaruh uang di bank dia gitu kan.
Tapi entah gimana ceritanya, si CMNP nagih utangnya ke pemerintah. Bukan nagih utang, nagih uang depositonya kepada pemerintah. Yang kemudian hari ini diklaim sebagai utang. Jadi ya ini adalah sebuah cerita yang yang membingungkan gitu ya. Ya karena Bank Yama kan milik Mbak Tutut, CMNP milik Mbak Tutut gitu ya. Sama-sama dalam kendali Mbak Tutut. Ketika Bank Yama mendapatkan bantuan BLBI sampai ratusan miliar rupiah dan kemudian nggak dibayarkan kepada perusahaan milik Mbak Tutut sendiri, ini kan urusan internal semestinya. Ya selesaikanlah secara internal gitu. Tapi entah gimana ceritanya, uang ini yang katanya nggak dibayarkan ini kemudian ditagih kepada pemerintah. Jadi ya itu kejanggalan pertama. Kemudian kejanggalan yang kedua, kita kan sama-sama tahu gitu ya. Mungkin secara hukum ini sudah inkrah. Secara proses hukum ini harus dibayar gitu ya. Kalau kita taat kepada hukum, pemerintah harus bayar. Gitu. Tapi dalam logika kita, kan kita juga harus melihat gitu ya. Pada tahun 98, sebelum Soeharto itu lengser gitu kan. Itu kan memang anak-anaknya, keluarga-keluarganya berupaya keras untuk menyelamatkan aset-aset atau rampasan atau harta korupsi yang selama berpuluh-puluh tahun sudah mereka kumpulkan gitu. Salah satunya mungkin ya ini gitu ya. Ya karena kita juga nggak punya gambaran yang jelas gitu. Bank Yama ini apa benar mendapatkan uang deposito dari perusahaan CMNP sebesar itu? Kita nggak tahu, karena banknya milik Mbak Tutut, perusahaannya milik Mbak Tutut juga gitu. Bahwa hari ini kemudian Jusuf Hamka mengklaim bahwa CMNP tidak mendapatkan BLBI, memang iya. Nggak ada yang bahas CMNP dapat BLBI. Yang kita bahas, yang dibahas oleh Kementerian Keuangan atau staf Kementerian Keuangan, yang mendapatkan bantuan BLBI itu Bank Yama. Adalah bank yang katanya menjadi tempat penyimpanan uang CMNP gitu. Jadi karena bank ini sudah mendapatkan bantuan, mestinya mereka bertanggung jawab gitu ya. Jadi ya itu cerita atau silsilahnya gitu. Nah, bahwa kemudian hari ini Jusuf Hamka mengklaim bahwa Mbak Tutut sudah tidak menjadi pimpinan atau bukan lagi pemilik CMNP sejak tahun 97 katanya, ya itu kembali tadi gitu. Memang setahun terakhir sebelum Soeharto itu lengser, mereka anak-anaknya, keluarganya itu sudah berusaha untuk menyelamatkan harta atau kekayaan yang sudah mereka dapatkan dan mereka kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun. Termasuk salah satunya ini mungkin. Ya karena kebetulan sekali gitu ya. Tahun 97 Mbak Tutut keluar, terus kemudian setelah itu terjadi BLBI gitu ya. Bank Yama mendapatkan bantuan gitu ya. Terus kemudian katanya nggak dibayarkan kepada CMNP. Lah terus uangnya kemana gitu kalau nggak dibayarkan? Berarti kan ada di Mbak Tutut itu. Diambil sendiri berarti. Nggak dibayarin kok ke CMNP. Karena sudah merasa CMNP bukan milik saya. Gitu. Jadi meskipun secara hukum ini sudah ingkrah gitu ya. Meskipun secara hukum ini pemerintah itu harus bayar kepada CMNP dan sebagainya. Tapi ya kita juga harus menggunakan akal kita gitu. Pemerintah tidak membayar utang kepada CMNP hari ini itu pasti karena alasan-alasan yang jelas ini. Karena cerita-cerita ini saling berkesinambungan, saling berhubungan gitu antara Mbak Tutut dengan CMNP. Karena suka nggak suka CMNP yang dirikan adalah Mbak Tutut gitu. Jadi kalau hari ini itu kemudian terjadi katanya deposito nggak dibayarkan, ya pemerintah kayaknya juga enggan untuk membayar. Kenapa? Gitu. Karena ini masih ada hubungannya dan bisa jadi putusan-putusan yang sudah diputuskan itu adalah sebuah putusan-putusan yang settingan yang saling menguntungkan satu sama lain. Gitu. Karena negara ini kan negara yang kaya gitu ya, negara yang punya uang minimal gitu ya. Anggaran kita selama setahun itu ribuan triliun gitu ya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun kita selalu terbukti membayar utang. Selalu terbukti. Triliunan rupiah kita bayarkan. Jadi kalau untuk ratusan miliar terus kemudian kita nggak bayar, kan pasti ada alasannya kenapa gitu. Nah, kalau saya lihat rekam jejaknya, berita-beritanya, ya karena alasannya ya tadi itu. Ini masih saling berkaitan, ini sama-sama perusahaannya Mbak Tutut gitu ya. Ini Mbak Tutut sudah mendapatkan ratusan miliar rupiah terus kemudian nggak dibayarkan, terus tiba-tiba pura-pura, atau bukan pura-pura, terus tiba-tiba keluar dari CMNP dan sebagainya. Ya itu harusnya diselesaikan secara internal gitu. Jadi
Kalau negara tidak mau membayarkan hari ini, ya karena mungkin pemerintah itu merasa bahwa mereka punya kuasa gitu. Kalau kita orang biasa dituntut kemudian kalah di pengadilan, kita harus bayar karena kita nggak punya kuasa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau pemerintah ngelihat kayak gini, ngelihat tingkah-tingkah pengadilan-pengadilan kayak gitu, dalam logika pemerintah gitu ya, kan kita bisa lihat. Ini kayaknya kong kali kong juga ini. Sama kayak BLBI lah gitu ya. BLBI dikeluarkan untuk membantu perusahaan-perusahaan milik Mbak Tutut juga. Yang sebenarnya masih keluarga Soeharto. Kan aneh rasanya gitu. Ya tapi dari cerita-cerita ini gitu ya. Dari cerita ini, hikmahnya bagi saya pribadi, saya akhirnya tahu bahwa Jusuf Hamka yang katanya dulu jualan es mambo dan sebagainya itu ternyata masih ada hubungannya dengan cendana. Jadi ya semua cerita es mambo diusir dari restoran dan sebagainya itu ya itu jadi cerita-cerita yang nggak relevan lagi hari ini karena ternyata perusahaan-perusahaan Jusuf Hamka itu masih ada hubungannya dengan cendana gitu. Jadi dari sini saya kemudian melihat gitu ya bahwa ternyata mudah saja bagi Tuhan untuk memecahkan atau mematahkan semua narasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun sebelumnya gitu, karena saya yakin ada banyak orang yang suka sekali dengan Jusuf Hamka dengan segala ceritanya, tapi hari ini kita akhirnya ngerti gitu. Oh, cendana-cendana juga akhirnya. Ada hubungannya juga sama Mbak Tutut akhirnya gitu ya. Nah, dari sini saya akhirnya mencoba mencari tahu gitu ya. Sebenarnya Jusuf Hamka ini siapa sih? Ini apa sih yang dia lakukan gitu ya? Ternyata entah ini kita sadar atau enggak, di tahun 2016 lalu kalau nggak salah gitu ya, ada berita bahwa Jusuf Hamka itu memberikan penghargaan kepada Habib Rizik atas alasan Habib Rizik mampu memimpin 411 dan 212 menjadi sebuah gerakan yang aman, yang tertib, yang rumputnya nggak diinjak, yang rantingnya nggak ada yang patah sama sekali, padahal jutaan orang berkumpul di Monas. Ya gimana ceritanya rumput nggak diinjak gitu, tapi pohon-pohon dikencingin, itu gimana ceritanya? Tapi ya oke lah, itu sebagai sebuah narasi-narasi yang coba dimainkan oleh kelompok 212 dan sebagainya gitu. Nah, hari ini saya ngelihat Jusuf Hamka kok sebegitu sebegitu dekatnya dengan Rizik ternyata, sebegitu menghargai Rizik gitu. Karena terus terang bagi saya sebagai orang Indonesia, saya tidak melihat sama sekali peran Rizik dalam pengamanan 212 dan 411. Ada banyak pengamanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah lewat TNI dan Polri dan intelijennya untuk melakukan pengamanan ini. Makanya kemudian ada banyak orang ditangkap sebelum 212 itu dalam rangka supaya tidak terjadi kericuhan. Orang-orang yang pentolan-pentolannya tangkep-tangkepin duluan gitu. Jadi kalau Jusuf Hamka memberikan penghargaan kepada Habib Rizik, itu nggak sesuai. Nah ini kayaknya memang ada kaitannya lagi-lagi, karena sebelumnya Rizik itu kan memang cukup dekat dengan cendana. Dengan anak-anaknya, dengan Prabowo Subianto, dia cukup dekat dengan cendana. Bahkan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi gitu ya, itu kan sering ada Mbak Titi yang keliling ngasih nasi bungkus gitu ya. Jadi sangat berkaitan dengan cendana. Jadi ini semakin meyakinkan bagi saya bahwa antara Jusuf Hamka, Rizik, cendana dan sebagainya ini memang saling berkaitan. Nah pertanyaannya, kenapa Jusuf Hamka baru hari ini mempermasalahkan utangnya? Padahal ini kan kasus tahun 2010 sudah selesai, sudah diputuskan oleh MA, 2015 sudah ingkrah, tapi ributnya baru sekarang. Ini ada apa? Dalam analisa saya gitu ya, ini mungkin adalah bagian dari ekspresi kekesalan atau kemarahan seorang Prabowo Subianto yang hari ini itu sudah lepas kendali dari Pak Jokowi. Karena sebelumnya kan sangat di-endorse sama Pak Jokowi, penerus Pak Jokowi dan seterusnya gitu ya. Tapi belakangan kan Pak Jokowi lebih mendukung Ganjar Pranowo kayaknya gitu ya. Prabowo sudah mulai ditinggalin gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, Jusuf Hamka ini mengungkit soal utang ini gitu ya, itu karena bagian dari ekspresi atau kemarahan kelompok para pendukung Prabowo Subianto yang merasa bahwa pemerintah atau Pak Jokowi hari ini sudah tidak berpihak lagi kepada dia gitu. Makanya jelang 2024 ini dimunculkan. Dan itu entah kebetulan atau enggak, muncul juga Amin Rais dengan cerita people power.
Kebetulan sekali gitu, karena saling saling melengkapi gitu. Tapi ya pada akhirnya analisa saya bisa salah gitu ya. Yang pada intinya bagi saya, dari cerita ini kita harus bisa lebih bijaksana dan bisa menilai banyak cerita dan informasi itu secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Karena kalau kita baca sepotong, wah seolah-olah pemerintah itu punya utang dan nggak mau bayar. Wah ini pemerintah semena-mena. Wah dia ini nggak mau bayar utang. Tapi kalau kita bisa membaca semua secara keseluruhan, ternyata yang punya utang itu kelompok cendana. Yang nggak bayar sampai sekarang, dari utang-utang BLBI cendana kepada pemerintah gitu. Dan itu yang sedang ditagih oleh pemerintah oleh Pak Jokowi dengan Satgas BLBI-nya. Nah, inilah mungkin yang nampaknya bisa saya jelaskan dari kasus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.